Sering diketahui sebagai indera penciuman, sistem sensori yang berfungsi untuk mencium bau yang akan menerima, memproses, dan menerjemahkan aroma yang kita hirup. Panca indera yang satu ini juga disebut sebagai sensor kimia. Letak sistem olfaktori. Reseptor-reseptor olfaktori berlokasi di bagian atas hidung, melekat pada lapisan jaringan tertutup lendir yang sering disebut dengan olfaktori mukosa. Dendrit-dendrit mereka berlokasi di saluran-saluran nasal dan akson-aksonnya melalui sebuah bagian porus di tulang tengkorak. 1. Menerima, memproses, dan menerjemahkan aroma yang kita hirup. 2. Memonitor asupan bauan yang dibawa udara ke dalam sistem pernapasan manusia dan sangat menentukan rasa, aroma, dan volatilitas dari makanan dan minuman. 3. Memperingatkan adanya makanan yang busuk, kebocoran gas, polusi udara, dan asap yang berbahaya untuk tubuh. Struktur saraf olfaktori. Sel olfaktori merupakan sel-sel saraf yang terdapat di dalam lapisan mukus atau lendir jaringan epitel rongga hidung bagian atas. Reseptor olfaktori memiliki rambut-rambut olfaktori yang terbenam pada lapisan mukus. Bau bahan kimia yang terhirup bersama udara yaitu berupa gas tidak langsung naik ke bulbus olfaktori, melainkan berdifusi di dalam lapisan mukus dan berikatan dengan reseptor pada dendrit. Selanjutnya, sel-sel reseptor olfaktori terangsang dan menimbulkan impuls-impuls saraf yang kemudian dikirim oleh saraf olfaktori ke pusat penciuman atau otak. Hidung dibagi menjadi dua bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut septum yang terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Mekanisme kerja indera penciuman. 1. Rangsang atau bau masuk ke dalam lubang hidung melalui udara kemudian disaring oleh bulu-bulu hidung. Udara yang mengandung kotoran akan dibersihkan dan kotoran yang menempel di hidung akan mengendap menjadi kotoran hidung. 2. Udara yang mengandung rangsangan bau ini masuk ke dalam epitelium olfaktori. 3. Rangsangan bau menggentarkan mukosa olfaktori yang berbentuk seperti cairan atau mukus dan kemudian menggentarkan saraf olfaktori. 4. Rangsangan yang menggentarkan saraf olfaktori tadi disampaikan ke talamus menuju hipotalamus yang berada di otak. 5. Otak daerah olfaktori hipotalamus atau korteks cerebrum akan menangkap bau lalu menerjemahkan berdasarkan memori atau menghadirkan memori baru dalam otak untuk digunakan ketika suatu saat nanti mencium bau yang sama. Sistem gustatori adalah suatu bentuk kemoreseptor langsung dan satu dari 5 indera tradisional dan kemampuan mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun pada manusia dan hewan. Indera pengecapan terkait dengan indera penciuman pada persepsi otak terhadap rasa. Reseptor sistem gustatori atau perasa berada di atas lidah dan bagian-bagian rongga mulut yang pada umumnya berkumpul dalam bentuk klaster. Reseptor perasa disebut taste buds yang umumnya terletak di sekitar kuncup pengecap yang disebut papila. Fungsi lidah yaitu 1. Untuk mengecap rasa. Syaraf pada lidah akan mendeteksi makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut.
Yang kedua, mencerna makanan. Enzim yang membantu pemecahan makanan yang ditelan oleh mulut. 3. Sebagai alat untuk berbicara. Pengucapan huruf tertentu membutuhkan lidah untuk pengucapannya. Yang keempat, mengatur letak makanan. Lidah bisa mengubah posisi makanan dan memindahkannya. Yang terakhir, dan membantu menelan. Saat kita mengunyah, lidah akan mendorong makanan ke dalam mulut. Struktur gustatori. Lidah dapat menerima rangsangan kimia yang terlarut dalam minuman yang kita minum. Pada kasus makanan, ada sebuah proses pengunyahan di mana makanan akan dihaluskan dan dicampur dengan ludah. Nah, pada proses ini, bahan kimia yang ada di dalam makanan akan terlarut bercampur dengan ludah, yang kemudian masuk ke dalam lubang pengecap. Struktur gustatori. Di dalam lubang pengecap, bahan kimia akan dideteksi oleh rambut pengecap sehingga dapat menimbulkan perbedaan potensial di sensor sel gustatori, sehingga menghasilkan impuls saraf yang kemudian diteruskan ke dalam sistem saraf pusat. Adapun bagian otak yang menerima rangsangan ini, yakni saraf kranial 7 atau fasial dan saraf kranial 9 atau glosopharyngeal. Tubuh lidah. Lidah merupakan organ yang berfungsi sebagai reseptor kimia yang berada di dalam mulut, sehingga kita bisa menikmati rasa sebuah makanan dan minuman. Reseptor yang ada pada lidah mampu menerima rangsangan kimia yang berupa larutan sehingga disebut sebagai kemoreseptor. Bagian lidah yang dapat menerima rangsangan kimia berada di ujung permukaan luar lidah yang dinamakan sebagai ujung pengecap. Setiap ujung pengecap memiliki sensitivitas yang berbeda terkait sejumlah rasa, terutama rasa umum yang sering kita rasakan meliputi rasa manis, pahit, asin, dan asam. Rasa manis dirasakan oleh bagian pangkal lidah, rasa asam oleh bagian tepi depan kiri dan kanan, serta rasa asin di bagian tepi belakang kiri dan kanan. Adapun rasa lainnya seperti rasa kopi, coklat, dan sebagainya merupakan kombinasi antara 4 rasa umum di atas dengan bau dari makanan atau minuman yang kita makan sehingga timbul sesuatu yang dinamakan cita rasa. Oleh karena itulah, bila kita sedang terkena influenza atau pilek, maka akan mengurangi cita rasa sebuah masakan.